Selamat sore kepada warga dunia. Saya Sebi Sambom, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, juga pembela HAM Papua atau West Papuan Human Rights Defender. Pada hari ini, tanggal 23 September tahun 2025, saya akan memberitahukan kepada dunia bahwa kami telah mengikuti sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, di mana Prancis, Inggris, dan Australia mengusulkan memberikan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Oleh karena itu, saya memberikan pendapat saya tentang pengakuan kemerdekaan itu. Kami sangat hargai perjuangan rakyat Palestina untuk mendirikan negara sendiri, hidup berdaulat sebagai bangsa yang merdeka, sama juga dengan kami. Tapi yang memalukan lagi di sini adalah Presiden Prabowo yang sebetulnya kriminal internasional yang membunuh orang Timor Leste, genocide, juga anggap kriminal membunuh orang Papua selama 60 tahun, tapi bikin diri macam orang suci, bicara di PBB, bilang pelanggaran HAM oleh Israel di Palestina, dia sendiri penjahat. Wah, ini manusia, itu yang saya bilang manusia yang watak binatang, begitu. Jadi di sini Prancis juga menjaya bangsa Kanaki di Kanak, New Caledonia, di Pasifik, di Melanesia, tapi tidak tahu malu juga memaksa Israel harus memberikan kemerdekaan bagi Palestina. Ya, di sini orang-orang ini tidak tahu malu. Presiden Prancis tidak tahu malu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto tidak tahu malu, urat malu hilang semua. Begitu. Yang berikut saya pernah baca Alkitab Perjanjian Baru itu sampai habis. Matius sampai Wahyu, selama 3 tahun saya tinggal waktu SMP. Habis. Saya baca habis. Perjanjian Lama itu setengah-setengah. Jika ini saya berbohong, Tuhan akan menghukum saya. Tapi kalau saya bicara benar, maka Tuhan leluhur kami akan memberikan hikmat pengetahuan kepada saya. Dan saya sangat mengerti sejarah bangsa Israel dalam Alkitab itu. Oleh karena itu, saya percaya bahwa sekalipun 140 lebih negara mengakui kemerdekaan Palestina, tapi masalah Palestina Israel tidak akan selesai. Dengar baik, catat baik, nanti kita ini umur 100 tahun sudah tua meninggal, tapi generasi muda bisa menyimpan dokumen ini. Mengapa saya bilang begitu? Karena Israel tidak punya teman, tidak punya orang yang bisa menolong mereka, tidak punya orang bangsa yang bisa menyelamatkan mereka, maka hanya Tuhan yang menjadi perisai bagi mereka. Sama hal juga orang Papua, 64 tahun orang Papua berharap Belanda kasih kemerdekaan, Amerika kasih kemerdekaan, Australia kasih kemerdekaan, PBB kasih kemerdekaan. Cerita-cerita itu akan saya pernah dengar waktu kecil, dari omong kosong semua. Memang sebenarnya kami tidak punya orang untuk menolong kami, menyelamatkan kami. Kita harus bangkit sendiri dan menyelamatkan diri seperti orang Israel. Kemudian suatu ketika Tuhan harus buat mujizat untuk kami bangsa ini bangkit dan yaya di atas di muka bumi ini. Begitu. Hormat. Jadi ingat, seluruh dunia saya terbaik. Kalau apa yang saya bicara ini tidak terbukti, berarti ya saya akan mengatakan bahwa berarti saya kurang beriman. Begitu. Tapi saya percaya Israel itu Tuhan menjadi perisai bagi mereka, maka sekalipun
pengakuan dari PBB akan keluar, tapi Palestina dan Israel tetap akan bermasalah. Tidak. Karena saya sudah belajar sejarah itu Timur Tengah melalui Alkitab. Tidak tahu orang Islam kan belum belajar banyak. Jadi hanya sentimen agama Islam yang bawa-bawa di atas. Tapi kami ini sudah belajar semua. Dan saya pikir waktu kecil tuh ya orang-orang Barat ini mereka ini sudah yang sama dengan Tuhan. Padahal tidak, mereka ini setan juga, iblis. Sebetulnya begitu. Padahal sejarah semua Alkitab itu Timur Tengah. Tapi orang-orang Barat dari Eropa yang datang ajar kami. Begitu. Ternyata kemudian setelah kami mengerti sekali, lalu kita paham bahwa sejarah Timur Tengah seperti itu. Kami sangat paham.